Ya, welcome di Tiang Jauh Game Week 10 ya. Game Week 10 di Premier League. Dan kita ada big match minggu kemarin. Ada Arsenal lawan Liverpool terutama yang paling big match. Actually the only big match sih. Jadi hari ini kita akan ngebahas 10 pertandingan kemarin. Sekaligus gue ngasih prediksi Game Week 11 itu gimana prediksi gue. Oke? So langsung aja kita mulai Tiang Jauh. Halo guys, saya Popo Kusen dari Tiang Jauh, bukan pandit ya. Ini adalah podcast bola untuk semua. Dan langsung aja kita akan ngebahas Tiang Jauh untuk Game Week 10. Dan kita mulai dari pertandingan pertama antara Arsenal melawan Liverpool, dimana prediksi gue adalah 2-3 menang Liverpool. Tapi gue salah, yang benar adalah 3-2 menang Arsenal. Dan gue bilang sekarang ini kalau kamu adalah penonton sepak bola Premier League yang netral ya, menurut gue pertandingan Arsenal lu wajib nonton sih, karena permainan mereka tuh kualitasnya bagus lah. Ini beda dengan musim-musim sebelumnya, dimana kalau lu nonton Arsenal tuh kamu bisa expect untuk lihat komedi ya, tapi untuk musim ini lu nonton Arsenal buat kualitas permainannya mereka, entertainment banget, dan bener-bener entertaining karena Arsenal ini belakangnya bolong men. Jadi mereka masih sering kebobolan aja di belakangnya, itu kayak belum solid. Jadi ini menurut gue adalah tim yang sangat layak untuk ditonton karena bakal ngegolin banyak dan bakal kebobol banyak juga. Karena mereka sampai sekarang di Premier League musim ini belum pernah clean sheet di Emirates atau di kandang sendiri. Tapi ya itu kualitas nyerangnya keren banget sih. Si Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Odegaard, gila itu layak tonton lah. Jadi untuk pertandingan ini ya kabar buruknya adalah Liverpool mau Salah ini nggak tahu kenapa ya musim ini menurun banget sejak Piala Afrika tahun lalu sih sebenarnya. And si Trent Alexander-Arnold lagi-lagi ke expose dan konon katanya dia cedera ankle, dan si Luis Diaz juga cedera, dan si Jordan Henderson kasus dia katanya ngatain Gabriel Magalhaes ini monyet atau apa, pokoknya hal-hal rasis sehingga kemungkinan juga bisa disuspend. Jadi ini not a great season buat Liverpool sih. Sampai si Klopp juga bilang kalau kita nggak di title race, nggak di perebutan gelar juara. Walaupun sisi positifnya Liverpool sih, si Firmino sekarang mulai ngegolin ya. Biasanya dia kan cuman lebih ke playmaker gitu. So next ada Man City lawan Southampton. Menang Manchester City 4-0, dan ini prediksi gue bener. Akhirnya ya, gue udah lama prediksinya nggak bener. Ini maksudnya prediksi bener termasuk skornya loh. Jadi gue dapet 2 poin dari pertandingan ini. Dan yang bisa diambil dari City lawan Southampton ini adalah si Foden ini kayaknya makin jago ya musim ini. Dan yang bikin gue kaget adalah karena si Kyle Walker kan cedera. Tadinya gue pikir si Cancelo bakal main di sayap kanan kan, back kanan maksud gue. Tapi ternyata yang dipasang di situ adalah si Manuel Akanji. Dan gue bilang penampilan Manuel Akanji di right back ini bagus loh. Gue gak nyangka kalau dia ini jadi biasanya ya kalau lu center back yang bisa main full back, maka lu walaupun full backnya lu juga solid tapi kualitasnya rada menurun. Tapi si Akanji ini enggak gitu. Dan si Pep juga bilang kalau ada pemain di mana lu harus menjelaskan ke dia 10 kali, melatih dia posisi baru selama 10 kali, baru dia ngerti. Tapi si Akanji ini enggak. Dia cuman 1 training session dan langsung bisa. Jadi gila ya, pembeliannya City itu emang, apalagi sejak zaman Pep, memang gila-gila sih. Kemudian next ada Everton lawan Man United 1-2. Ini gue bener lagi skor dan prediksi. Jadi gue dapet 2 poin lagi, jadi udah 4 poin. Gue gak tahu kenapa nih game week ini bener mulu. Dan di sini Casemiro akhirnya start, walaupun dia sempat menjadi penyebab kebobolnya MU ya, karena dia yang kehilangan bola. Tapi sebenarnya dia kehilangan bola ini tuh udah di zaman Real Madrid juga lumayan sering gitu. Makanya dia mesti didampingin sama pemain tengah yang jago ngolah bola. Kayak kalau di Madrid kan ada Kroos sama Modric. Nah sekarang dia ada Eriksen, dan Eriksen sendiri kayaknya lebih tenang deh. Di sebelahnya ada Casemiro yang memang lebih jago soal interception dibandingkan McTominay. Dan hasilnya si Casemiro ini walaupun awal sempat bikin kebobol, tapi jadi man of the match di pertandingan ini. Dan MU sendiri sejak kalah 2 kali beruntun, dari 6 pertandingan dia menang 5 kali, kalahnya cuma sama City. Ya anggap aja kalah lah kalau emang sama City. So buat fans MU bisa sedikit optimis sih, walaupun minggu depan MU berat, 3 pertandingan selanjutnya itu
gue nggak tahu urutannya ya, tapi ada lawan Tottenham, ada lawan Chelsea, dan ada lawan Newcastle. Jadi kita lihat aja nih 3 minggu ke depan. Kemudian ada Brighton lawan Tottenham 1-0 menang Tottenham. Prediksi gue 1 sama, jadi gue salah. And ya, ini salah satu match yang gue suruh nonton, tapi ternyata nggak begitu eventful ya. Mungkin jadi ya gitu deh. Intinya Harry Kane ngegolin lagi. Kayaknya pemain Tottenham paling konsisten saat ini memang Harry Kane. Dia dari game week 1 sampai sekarang itu selalu gol atau assist, pokoknya selalu kontribusi. So, Harry Kane sih. Next, Newcastle Brentford, prediksi gue 2-1, hasilnya 5-1. And jadi gue dapat 1 poin, jadi gue totalnya poinnya 5. And Newcastle akhirnya menunjukkan ini hasil yang sesuai dengan permainannya mereka. Karena Newcastle kan selama ini gue bilang, wah mainnya keren nih di bawah si Eddie Howe ini. Tapi musim ini mereka lebih banyak seri kan, kayak mainnya keren tapi seri mulu. Dan akhirnya ini mereka menang 5-1 di hari ulang tahun mereka dibeli sama Saudi Arabia. So, keren sih. Jadi buat netral nontonnya antara Arsenal atau Newcastle atau ya Man City, jelas sih 3 tim ini yang menurut gue seru buat ditonton. Next ada Leeds melawan Crystal Palace. Prediksi gue adalah 3-2 menang Crystal Palace. Bener lagi hasilnya, jadi gue udah dapat 6 poin ya, karena hasilnya 2-1 untuk Crystal Palace, tapi jadi skor gue salah, tapi prediksi gue benar, yang menang siapa, jadi gue dapat 1 poin, so 6 poin. And yang gue lihat dari pertandingan ini adalah si Leeds ini dengan kembalinya Bamford kayaknya memang bakal membuat mereka jadi lebih oke. Nah ini karena pertandingan pertama Bamford balik, jadi ya wajar kalau ada sedikit ke rustiness gitu. Jadi si Jesse Marsch sendiri bilang kalau ketika nanti si Bamford ini jauh lebih fit lagi, menurut gue dia akan bisa ngegolin. Jadi Patrick Bamford ini akan menjadi solusi Leeds untuk bermain lebih bagus lagi. Dan si Rodrigo tetap main sih. Dan ya gitulah. Crystal Palace sendiri, si Odsonne-Édouard juga keren. West Ham United Fulham, prediksi gue 3-1 dan hasilnya bener 3-1. Jadi gue 8 poin minggu ini, gila. Lumayan banget. West Ham Fulham, to be honest gue nggak nonton sih, jadi no comment. Tapi Skamaka ngegolin lagi. Jadi Skamaka ini sekarang yang starting ya, dia merebut posisinya Antonio. Tapi gue nggak tahu apakah Antonio memang di-rest atau memang kerebut sama Skamaka. Dan Bowen juga ngegolin lagi walaupun penalti. And Antonio juga ngegolin, dia masuk di menit terakhir, terus ngegolin juga di menit terakhir walaupun bau-bau handball. Gue nggak tahu deh peraturan VAR musim ini emang lagi-lagi jadi seruan banyak orang protes karena yang Antonio golnya stay, tapi kenapa golnya Rashford enggak? Terus kenapa si Arsenal juga waktu itu kenapa Liverpool nggak dapat penalti padahal harusnya itu handball. Jadi lagi-lagi gitulah, VAR kayaknya emang sekarang kita mesti hidup di dunia protes VAR ya. Dan terakhir yang akan kita bahas yaitu Bournemouth lawan Leicester. Prediksi gue 2 sama dan ternyata yang menang Bournemouth 2-1. Dan pelatih caretakernya Bournemouth ini si Gary O'Neill ini kan sebenarnya caretaker, sementara Bournemouth mencari pelatih baru. Tapi kayaknya dia menunjukkan kalau dia tuh bisa jadi pelatih permanen, karena sejak dia dipegang oleh Gary O'Neill, si Bournemouth ini belum pernah kalah loh. Jadi that's pretty amazing kan. Terakhir kali mereka kalah di 9-0 sama Liverpool, dan habis itu nggak pernah kalah, bahkan mereka menyalip posisi Liverpool di klasemen Liga. Jadi si Gary O'Neill ini kayaknya bisa masuk jadi pelatih tetap atau pelatih permanen tapi semoga dia nggak karena penyakitnya Ole Gunnar Solskjaer ya, jadi habis jadi pelatih permanen terus dia ini menurun pada kualitasnya. Mungkin ini masih honeymoon period juga sih. So anyway, itu dia untuk yang minggu lalu. And kita sekarang ngebahas prediksi untuk game week 11. Oke, prediksi game week 11 lo bisa lihat jadwalnya di sini. Jadi kita lihat di sini hari Sabtunya sih jujur nggak ada yang harus banget nonton sih. Cuman kalau lo pengen nonton, I guess Fulham Bournemouth ya. Soalnya itu 2 tim promosi, and mereka berdua mainnya ini lumayan terbuka. At least bakal kayaknya
bakal banyak bakal banyak gol sih di situ. Udah, yang Sabtu lu nonton itu aja. Terus yang hari Minggu lu udah tau lah ya, Liverpool City lu mesti nonton. Ini adalah big match. Si Guardiola bilang kalau justru Liverpool ini adalah saat paling berbahaya karena mereka terpojok dan main di Anfield melawan Manchester City, juara bertahan Liga kan. Jadi ini Liverpool yang paling berbahaya. So lu mesti nonton itu, dan ini kan jam 10:30. Nah yang jam 8 malam, wah, ya ini, lu bisa milih sih antara Leeds Arsenal atau MU Newcastle. Gue sih lebih condong milih MU Newcastle ya, karena Newcastle ini lebih berkualitas dibandingkan Leeds, walaupun Leeds-nya mainnya terbuka juga. But ya udah, lu bisa pilih lah antara dua itu. Oke, untuk prediksi skor, Brentford habis kalah 5-1 lawan Newcastle, and then Brighton juga habis kalah sama Tottenham 1-0. Dan ini gue bilang cukup alot. Tapi kedua tim mainnya lumayan terbuka. Brentford kick and rush banget. Brighton yang di bawah De Zerbi ini juga mainnya terbuka. Gue bilang 2-2. Leicester Crystal Palace. Leicester habis kalah sama Bournemouth 2-1. Masih pengen bounce back apalagi di kandang sendiri kan. Dan lawan Crystal Palace yang cukup alot. Jadi 2-1 untuk Leicester. Fulham Bournemouth, pertemuan dua tim promosi. Mainnya terbuka. Bournemouth di luar dugaan lebih bagus mainnya, tapi Fulham should win this kalau Mitrovic main ya. Jadi 3-2 untuk Fulham. Ini layak tonton di antara pertandingan lain yang Sabtu emang kurang seru. Wolves lah Nottingham Forest 1-0 buat Wolves. Kedua tim ini sama-sama susah ngegolin. Dan Tottenham Everton 2-0. Terus yang hari Minggu Aston Villa Chelsea 0-2 untuk Chelsea. Leeds Arsenal 1-3 buat Arsenal. And MU Newcastle, gue sebenarnya lebih condong kedua sama, tapi karena gue fans MU ya udah gue kasih 3-2 lah biar menang. And then Southampton lawan West Ham United 1-2 untuk West Ham. Dan terakhir Liverpool sama Man City, walaupun Pep bilang ini pertandingan terberatnya dia, cuman menurut gue City too good saat ini. Jadi 1-3 untuk Manchester City. So itu dia untuk Tiang Jauh hari ini. And I will see you again next week di Tiang Jauh. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio. Bisa juga dengerin versi audionya ini di Off the Record Spotify. Okay? Well, thank you for watching and I'll see you when I see you.